warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Mustahar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Pancagerida Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dan rekan saya Ibu Gustina Nandari. Nah, hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik sebagai bentuk bagian refleksi kemampuan diri yang nantinya menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai seorang guru. Nah, baiklah, kita bisa mulai ya Bu Nanda. Selamat pagi Bu Nanda. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, baik Bu Nanda, sebelumnya silahkan Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustina Nandari. Saya adalah guru matematika untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Ya, terima kasih Bu Nanda atas sesi perkenalannya. Nah, langsung ke bagian pertanyaan untuk praobservasi ini. Jadi sebelum kita masuk kelas, kita ada sesi praobservasi. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu hari ini yang akan saya supervisi di kelas nanti? Perasaan saya sangat senang karena ada teman saya dari rekan guru sendiri untuk membantu saya merefleksi kegiatan belajar mengajar saya di kelas, kemudian bisa membantu saya dalam merefleksi juga modul ajar atau pembelajaran yang ada yang selama ini saya ajarkan di kelas. Oke, selanjutnya hal apa yang akan Ibu kembangkan baik dari murid ataupun dari Ibu sendiri? Hal yang akan saya kembangkan untuk muridnya yaitu saya ingin anak-anak yang saya ajarkan itu mencapai tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan itu sih. Kalau dari saya itu sebagai meningkatkan kemampuan saya itu sendiri. Oke, siap Bu. Gini, selama mengajar di SMP Pancagerida nih Ibu, apa kendala ataupun tantangan yang Ibu hadapi? Untuk kendala, karena kita memiliki murid yang sifatnya itu beragam, dengan tingkahnya juga beragam, mungkin untuk mengontrol anak jadi sama itu sulit gitu. Jadi kalau saya ngajarin A, kadang-kadang anaknya maunya yang B, mau yang ngajarin yang B, yang satunya yang C. Itu meratakan anak itu agak sulit karena kemampuan mereka sendiri beda-beda seperti itu. Oke, selanjutnya sebelum melakukan supervisi, apa yang sudah Ibu siapkan nih untuk supervisi kali ini? Untuk supervisi ini yang saya siapkan adalah, yang pertama yang saya siapkan adalah bahan ajarnya, kemudian RPP juga yang saya siapkan, materi, kemudian saya juga menyiapkan pertanyaan tematik untuk anak-anak lebih ini, kemudian pertanyaan untuk jadi bahan diskusi anak, kemudian gak lupa juga game, karena anak juga suka game untuk ini. Mungkin itu yang saya siapkan. Oke, baiklah Ibu, berkenaan dengan sesi praobservasi ini, sebelum kita masuk kelas sudah Ibu lakukan dan Ibu sudah memberikan informasi kepada saya. Semoga nantinya supervisi kali ini dan pembelajaran ini berjalan dengan baik. Itu aja, cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu masuk kelas. Ya Pak, awal enggak? Oke, Itu juga mempengaruhi. bisa dimulai. Jadi agak kerasa suaranya biar masuk ke sana. Tapi yang kayak kita kan dikat aja suaranya, nggak mungkin dimasukkan kan gitu sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Febri Mustahar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Pancagerida Kalirejo. Dan
rekan saya yaitu pengajar praktek Bapak Presti Susilo dan rekan sejawat saya Bu Kustina Nandari. Hari ini kami akan melaksanakan diskusi pasca observasi supervisi akademik. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Gimana nih perasaan Ibu hari ini? Perasaan hari ini cukup senang. Oke, senang ya Bu ya. Oke, nah kita kali ini cuma diskusi aja sih Bu terkait supervisi kemarin. Nah, kira-kira nih Ibu ingin menyampaikan hal apa terkait pasca observasi kan? Ini. Untuk observasi, tentang observasi ya Pak. Kemarin saya observasi sudah berjalan baik, sudah kondusif, gitu. Tapi memang banyak kendala berjalan. Karena saya kan megang mata pelajaran matematika ya Pak ya, mata pelajaran wajib. Kemudian di kelas juga dengan berbagai macam karakter anak yang berbeda, kemudian sifat anak yang berbeda-beda. Mungkin itu jadi salah satu kendala saya untuk menjelaskan. Kemudian di kelas juga mungkin karena anak-anak itu udah pikirannya matematika itu sulit gitu, jadi banyak anak-anak yang udah malas belajar, nggak semangat gitu. Mungkin itu juga salah satu kendala saya juga Pak, gimana cara biar anak ini semangat, anak ini mau belajar gitu. Mungkin itu sih Pak. Oke, nah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, apakah sudah tercapai nih? Kalau untuk pembelajaran mungkin ada beberapa yang sudah tercapai gitu. Karena karakter anak, kembali lagi ya Pak, karakter anak kan beda-beda. Sedangkan saya itu mengelompokkan anak agak sulit karena mereka nggak mau sama si A, nggak mau sama si B gitu. Sedangkan saya kan mengkelompokkannya sesuai dengan tingkatan anak-anak. Ini kurang, ini sedang, ini sudah bisa gitu. Tapi kadang-kadang anak saya nggak mau sama si A, maunya sama si B, mungkin itu. Jadi kalau di berbagai latihan soal pun sama. Latihan soal saya kan membedakan juga, membedakan yang tingkat kemampuan. Terkadang ada anak yang iri, kok dia gampang, kok saya susah gitu. Mungkin itu membuat anak-anak paham untuk itu mungkin agak kurang. Oke, baik nih Bu ya. Nah, terkait pembelajaran di kelas kemarin nih, saya ingin bertanya, kira-kira poin berapa yang ingin Ibu kasih terkait pembelajaran Ibu di kelas? Untuk poin untuk diri saya sendiri, karena saya masih banyak kurangnya, masih belum bisa membuat anak-anak itu mungkin nyaman untuk belajar, mungkin masih 7 dari 10. Oke, nah selanjutnya nih Bu ya, kira-kira yang ingin Ibu kembangkan lagi terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini bagaimana? Untuk kedepannya mungkin saya pengennya mungkin lebih menarik ya Pak, karena kan kayak anak mengubah mindset anak saya, matematika itu nggak sulit gitu. Mungkin gitu sih kayak mungkin saya harus lebih berinovasi lagi, cara nyampeinnya lebih menyenangkan, materinya, penampilan materi ini menyenangkan. Mungkin juga dibuat banyak game tapi dengan matematika seperti itu. Oke, kira-kira nih tujuan yang ingin Ibu capai dari pembelajaran tersebut itu gimana? Tujuan saya ingin anak-anak itu mencapai itu, capaian pembelajaran yang saya gunakan gitu. Biar anak itu bisa. Terkait ukuran keberhasilan gimana nih Bu? Ukuran keberhasilan memahami sih, kayak mungkin memahami konsep dulu, karena kan kita harus tahu konsepnya. Mungkin konsepnya, kalau konsep anak-anak sudah tahu konsepnya, sudah tahu mengerti konsepnya, mungkin anak akan bisa untuk selanjutnya gitu. Anak sekarang yang saya ajar ya Pak ya, belum paham apa yang ditanya, belum mengerti yang ditanya itu apa loh gitu. Belum mengerti yang diketahui itu apa, inti dari itunya tuh belum tahu Pak. Jadi kayak mungkin
itu yang mau saya, anak-anak harus setidaknya memahami konsepnya dulu, memahami intinya apa, yang ditanyakan itu apa, seperti itu. Nggak hanya matematika ya Pak ya, gitu. Kalau gitu kayak saya tanya di luar itu pun anak-anak masih belum maksud apa gitu, yang mau ditanyakan itu belum gitu. Jadi anak akan sulit untuk jawabnya gitu. Mungkin ukuran itu yang mau saya. Oke, jadi untuk mengetahui ukuran keberhasilannya ini mengetahui ya Bu ya, ukuran keberhasilan anak-anak peserta didik ini mengetahui terkait apa tadi Bu? Pemahaman konsep. Iya. Nah, kira-kira nih terkait tadi kan Ibu juga menjelaskan terkait ukuran keberhasilan peserta didik itu pemahaman. Pemahaman yang seperti apa itu Bu? Pemahaman pencapaian tujuan pelajaran. Pemahamannya mungkin lebih ke anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang seperti apa nih? Contohnya bisa ya Pak, kayak saya mempelajari di kelas 8 itu tentang bilangan berpangkat bisa. Setidaknya anak memahami, salah satu tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep tentang bilangan berpangkat itu sendiri. Bisa menyebutkan bilangan berpangkat gitu. Anak-anak bisa menyebutkan 2 pangkat 2 seperti itu mungkin itu sih. Oke, ada hal lagi Bu? Hal yang lain lagi? Hal lainnya untuk kendala ya Pak ya. Kendala selama di kelas mungkin anak-anak itu masih belum fokus, masih belum bisa fokus gitu. Jadi kalau ada teman ngobrol ikutin dulu, temannya udah bisa jadi aku udah bisa seperti itu. Jadi anak-anak ini masih bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang saya jelasin di papan tulis bisa, tapi dia tidak mengungkapkan bahwa dia nggak pede kalau saya tuh nggak bisa gitu. Mungkin anak tuh masih kurang, saya karena malu dengan teman-temannya jadi saya ikut-ikutan bisa lah gitu. Tapi setelah dites ternyata masih kurang gitu. Jadi saya kelompokkan lagi mana yang bisa, mana yang nggak bisa, masih belum mau lagi ikut. Jadi saya maunya sama teman saya yang ini gitu. Itu sih mungkin yang bikin sulit. Oke, tadi anak-anak belum bisa fokus ya. Apa yang menyebabkan anak-anak belum bisa fokus? Belum bisa fokus mungkin karena saya tipikal yang saya menjelaskan kurang menarik, materinya monoton, terus nggak ada maksudnya belajar, terus nggak ada ice breakingnya mungkin terkadang, karena saya kan biasanya di terakhiran, nggak di pertengahan mungkin, jadi mungkin itu sih Pak, itu yang balanya kayak udah bosen nulis, bosen ngitung gitu, mungkin gitu sih Pak. Biasa itu Bu, kalau memang matematika ya seperti itu, memang mindsetnya anak-anak gitu. Tadi Ibu juga menyebutkan terkait nggak mau kelompokan sama ini, nggak mau sama ini. Nah, solusinya gimana tuh Bu? Solusinya untuk sekarang ya Pak, selama ini gitu. Jadi saya, yaudah kamu temennya sama siapa? Gitu. Punya temen sama siapa? Oke, saya dia dekat sama, misal dekat sama si A. Nanti si A ini yang akan ngajarin si B. Gitu. Jadi terkadang mungkin bahasa saya sulit untuk diambil oleh anak-anak. Jadi saya menerapin metode itu. Oh, kamu dekatnya sama si A. Oke, si A udah paham tentang ini misal. Udah paham tentang ini, si A ini akan menjelaskan dengan si B. Gitu. Si B, oh udah paham, akan menjelaskan dengan si C. Seperti itu untuk mengantisipasinya. Karena memang kalau saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan agak sulit, anak-anaknya nggak mau. Jadi saya antisipasinya itu. Si A menjelaskan si B, nanti kalau B sudah paham menjelaskan lagi dengan si C. Baik Bu, terima kasih Bu Nanda ya. Semoga dengan masukan tadi Ibu bisa menjadi guru yang disenangi lagi kepada anak-anak. Intinya anak-anak itu merindukan Ibu untuk masuk ke kelas terus. Mungkin itu aja observasi kita kali ini. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.